Good morning guys, apa kabar? Ketemu lagi sahabat Dediwes di sini di hari Minggu yang cerah. Ducati Monster. Hari Minggu yang cerah ini, mari kita jalan-jalan. Aduh, oh iya. Gue pertama-tama pengen ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena gue udah tembus 5.000 subscriber. Bahkan kemarin semalam gue ngecek udah 5.600 deh. Thank you banget guys, atas support kalian semua. Gue akhirnya bisa mencapai 5.500 lebih subscribers, another milestone. Thank you banget yang udah sering like, yang udah sering subscribe, dan yang udah sering komen. Maaf ya kalau misalkan gue belum bisa balas komen kalian satu persatu, tapi pasti gue baca. Setiap komen dari kalian pasti gue baca dan pasti ada yang bikin gue ketawa karena ada yang kocak. Karena kayak misalkan kemarin yang waktu video Kawasaki itu yang waktu gue nyobain 636 ada kali kayak hampir 10 komen semuanya ngomenin gantungan kuncinya boy. Gak apa-apa, artinya kalian memperhatikan video gue. Terima kasih banget ya. Ya loh, si Mas mau kemana lagi pakai Ninja? Pagi ini kita ngobrolin apa ya? Pagi ini gue pengen coba ngasih opini gue nih antara naked atau sport fairing ya. Ini berdasarkan ini opini gue ya, yang berdasarkan hanya pengalaman naik motor ini sama naik Ninja 636 kemarin selama beberapa hari. Nah, jadi ini mungkin bisa membantu kalian yang kayak baru mau beli antara R25 kah atau MT25 misalkan, atau bahkan MT09 atau R6 dan sebagainya. Ini gue coba ingin ngasih tahu opini gue nih. Pertama-tama coba kita bahas dari motor sport fairing dulu nih. Kelebihannya tuh apa sih motor sport fairing? Yang jelas motor sport fairing itu kelebihannya adalah ganteng pak. Bukan yang motor naked gak ganteng ya, tapi motor fairing itu gantengnya tuh beda. Apalagi kalau moge. Gantengnya tuh kalau sport fairing tuh pasti bikin orang noleh pak. Somehow di Indonesia tuh kalau yang namanya moge, dan apalagi namanya moge sport fairing, itu tuh pasti kayak lebih wow kesannya. Modelnya tuh keren. Apa ya? Populasinya banyak kalau sport fairing. Lumayan banyak. Kenceng juga suara Ducati Monster itu. Terus apa lagi kalau misalkan motor fairing? Kalau kencang sih jelas kencang pak. Top speednya tuh pasti dapat banget. Karena gasnya motor sport fairing itu rata-rata itu gasnya lebih panjang dibanding motor naked. Nah, tapi nah ini tapi kalau gue pribadi, kekurangannya itu adalah posisinya. Sure, posisinya motor sport fairing itu paling enak deh kalau udah buat ngebut men. Waduh, lo lari 160, lo nunduk di bawah windshieldnya tuh gak kerasa ada angin sama sekali. Buat ngerebah posisinya enak banget motor fairing. Nah tapi kalau buat di jalanan raya, menurut gue agak capek ya. Kalau misalkan gue yang kebiasaan naik motor naked begini, terus dikasih motor fairing yang cukup nunduk, kayaknya tuh agak capek. Capeknya tuh ya di tangan, awal-awal sih di tangan capeknya, tapi setelah terbiasa nggak terlalu. Tapi kalau gue mungkin gara-gara punggung gue agak emang sakit ya. Jadi punggung gue ini agak skoliosis guys. Jadi mungkin kalian kalau misalnya ada skoliosis, nah kalau naik motor fairing tuh itu tuh kan bungkuk banget kan, itu punggungnya main yang capek kok gue. Yang capeknya tuh yang lumayan pegel loh. Kemarin gue pulang dari
mana dari BSD naik 636 itu, sampai rumah lumayan pegel sih. Tapi balik lagi mungkin emang gara-gara gue nggak terbiasa ya, dan gara-gara mungkin emang punggung gue skoliosis lah atau gimana. Dan kemudian kalau kayak motor sport fairing gitu, menurut gue tempat buat lo ngerasain full potentialnya itu kayak agak kurang men, kalau di jalanan ya. Kecuali kalau ada di sirkuit atau lo tinggal di BSD terserah deh. Tapi kalau cuman kayak gue yang di Jakarta kayak gini, itu menurut gue kurang men. Bahkan kayak Antasari tuh dari satu lampu merah ke lampu merah berikutnya, menurut gue kurang panjang jalanannya untuk lo bisa ngerasain ngegas betot abis men. Gak gigi 1 15.000, gigi 2 15.000. Paling tuh gigi 1 15.000, gigi 2 15.000, gigi 3 bentar, habis itu udah ngerem lagi. Sedangkan serunya motorsport itu di atas gitu tenaganya. Walaupun di bawah juga ada ya tenaganya, cuman ya Allah, nih orang-orang kemana sih? Walaupun tenaganya ada, tapi bukan kayak lo bisa ngerasain semua. Sekarang kalau kita ngomongin motor nekat kayak gini, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah biasanya motor naked itu torsinya tuh lebih besar. Nah, torsi lebih besar ini membuat dia itu lebih fun lah kira-kira gitu. Jadi lo ngegas, salah gigi. Kayak lo ngegas gigi 1, gigi 2 tuh lebih gampang wheelie gitu loh. Lebih buat nyalip-nyalip tuh lebih kayak lo lebih dijambak rasanya di putaran bawah. Nah, maka dari itu membuatnya motor naked kayak gini ini itu lebih fun di jalan raya, karena jarak-jarak pendek gini itu lo lebih punya space untuk ngerasain tenaganya motor lo gitu loh. Lo nggak usah butuh jalan panjang atau gimana, lo cuma tinggal gas ngerasa tenaganya. Itulah di SCBD banyak yang naik sepeda, kita harus hati-hati. Silakan Om, to specialize as works. Kemudian kelebihannya, posisinya nggak capek kalau motor naked, yang jelas sih gitu. Posisinya dia lebih nyantai karena lo lebih tegak, jadi ya lo nggak gitu capek lah. Nah sekarang kalau kita ngomongin kekurangan dari motor naked, fixed gear guys. Gue jadi kangen sepeda fixed gear gue dulu. Kalau misalkan kita ngomongin kekurangan motor naked, jelas gantengnya kalau di mata khalayak ramai nggak seberapa ganteng. Jujur, gue pakai Ninja 636 jalan-jalan sama gue dibanding pakai ini jalan-jalan. Reaksi orang lebih banyak ke noleh kan 636 nya. Mungkin gara-gara knalpotnya juga lebih kenceng ya. Tapi kira-kira gitulah. Gara-gara posisinya tegak, nah kalau buat ngebut badan lo isinya kena angin doang cuy, kayak ketahan angin doang isinya. Wah ngaco bapak satu itu, isinya cuma lo kayak ketahan angin walaupun udah nunduk ya tetap aja. Yang ada kepala lo helm lo kena angin mulu kerjaannya. Kekurangannya naked apa lagi ya? Mungkin itu doang kali ya. Menurut gue sih dua-duanya motornya sama-sama keren. Ya. Balik lagi nih hanya opini gue. Bisa benar, bisa salah, bisa sesuai dengan opini lo juga, bisa tidak juga kan. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana guys? Menurut lo lebih asik lebih keren mana dan lebih asik mana, motor sport atau motor naked? Kasih tahu ya di komen di bawah. Sekali lagi, semua tergantung selera bos. Lo lebih suka yang mana? Kalau memang lo suka itu ya udah, nggak ada salahnya dengan motor yang lo suka itu. Harusnya gua ketemuan sama another YouTuber di sini. Namanya Lims Moto. Cuman somehow anaknya belum datang. Mana lagi anaknya? Ntar gue kasih channelnya Dongski
di description di bawah ya guys. Jadi kalian bisa subscribe ke channel dia, bisa nonton video-video dia isinya ngebacotin orang doang kok. Ya deng, dia juga sering ngomong kayak gue gini, dan topik-topiknya juga menarik. Ini mana sih si anak satu? Itu Ducati yang tadi. Aduh, yaudahlah kalau gitu ATM dulu. Oke guys, kalau gitu kelanjutan dari Sunmori ini nanti kalian tonton di channelnya Links Moto aja ya. Kalau gitu guys, Pak Polisi, halo. Kalau gitu, thank you banget yang udah nonton, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya guys. Stay safe di jalan ya. Bye bye.